Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bang Teguh dan Bang Teja. Dan di video kali ini kami akan berdiskusi dan sharing mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu apakah Imam Mahdi itu Rasul. Mungkin Bang Teja bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Waktu di tempat kami persilahkan Bang Teja. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas kesempatannya menjawab dari judul tersebut. Kalau menurut saya itu Rasul, Bang. Rasul. Menurut saya Rasul. Karena Rasul itu adalah utusan, gitu kan. Rasul itu berarti sesuatu, membawa sesuatu dari yang mengutus, gitu. Jadi Rasul itu seperti yang sering saya jelaskan, ibaratkan Rasul itu presiden dan Prabowo itu orangnya. Rasul itu bukan fisik, gitu. Ya. Metafisiknya. Misalkan kita sering saya jelaskan bahwa kita ngundang presiden, tentunya presiden tidak bisa hadir dan yang hadir adalah utusannya. Nah, seperti itu. Apakah Imam Mahdi ini kedudukannya sama dengan seorang nabi? Kalau masalah itu dengan nabi, tentunya bukan, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Sudah tertutup nabi itu, gitu kan. Tapi kalau Rasul, berdasarkan kalau kita lihat dari surat Taubah ya 128, bahwa akan ada utusan di setiap zaman dari kaummu sendiri, gitu kan. Bahwa sebenarnya memang utusan itu banyak, bukan hanya yang disebutkan saja di Al-Quran, tapi sangat banyak, bahkan berapa, ada ratusan ya Rasul itu, gitu kan. Nah, makanya itulah berlakulah salah satu ayat berlaku di At-Taubah 128 itu bahwa Imam Mahdi juga termasuk ke dalam utusan, gitu. Karena membawa sesuatu dari yang mengutus, membawa perintah dari yang mengutus. Memang diceritakan bahwa Imam Mahdi awalnya tidak tahu dirinya Imam Mahdi, karena semua orang pun, semua nabi pun, semua rasul pun awalnya tidak tahu bahwa dirinya seorang nabi akan menjadi nabi, gitu. Tidak menyadari ya. Tidak menyadari, gitu kan. Jadi terjadi hal yang sama pada nabi-nabi sebelum pun seperti itu, gitu kan. Pada rasul-rasul sebelum pun seperti itu. Cuma nabi itu sudah tertutup pada Nabi Muhammad. Namun utusannya itu, gitu kan. Utusannya itu harus ada di setiap zaman, karena kalau tidak ada akan bertentangan dengan At-Taubah 128 itu. Kalau diceritakan bahwa At-Taubah 128 itu hanya untuk orang-orang zaman Quraisy dahulu, Al-Quran itu berarti otomatis hanya berlaku sampai zaman Quraisy dahulu, gitu kan, 1400 tahun yang lalu. Di mana rahmatan lil alaminnya Al-Quran? Justru itu rahmat semesta alam. Sampai sekarang pun Al-Quran rahmat semesta alam, dan itu harus berlaku sampai sekarang pun. Cuman sudut pandang perspektifnya itu harus up to date. Makanya kita harus mengetahui ruh Al-Quran itu sendiri, karena sudah dijamin dalam Al-Waqiah 79 bahwa tak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali roh yang disucikan. Yang mana otomatis yang bisa menyentuh Al-Quran itu sebenarnya roh kita, faktur ruhani kita, hakikatnya diri kita. Bukan syariat diri kita, bukan jasmani diri kita, bukan akal kita. Yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah roh kita. Barulah di situ kita bisa membaca Al-Quran. Turunlah Al-Quran Qadim yang tak berlafal dan tak berhuruf, gitu, Bang. Nah, baik, seperti yang disampaikan oleh Bang Teja tadi, bahwa seorang nabi pun atau rasul pun, begitupun dengan Imam Mahdi,
beliau itu tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang utusan. Betul. Nah, pertanyaannya bagaimana bagi kita agar mengetahui bahwa beliau itu adalah seorang rasul atau utusan gitu. Untuk mengetahuinya, Semuanya mengetahui Rasul itu tentunya pada masa-masa Rasul itu hadir, utusan itu hadir, pasti tidak akan diterima, Bang. Tak ada Rasul yang langsung lahir dari lahir. Oh, ini Rasul, ini udah pasti Rasul gitu ya. kan. Udah jelas Rasul diterima oleh semua orang. Enggak, mereka juga penuh perjuangan dan mereka tidak mengklaim dirinya Rasul. Gitu. Mereka tidak mengklaim dirinya utusan, tidak. Gitu kan. Terus kalau menjadi parameternya apa? Ya, Rata-rata orang-orang menjadi parameter tahu itu Rasul setelah di zaman selanjutnya, bahwa dulu itu ada masa kejayaan orang ini namanya Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang Rasul. Bayangkan kalau kita lahir sejaman dengan Nabi Muhammad. Cita-citanya kan kita semua orang Islam itu pengen, bayangkan saya lahir sejaman dengan Nabi Muhammad. Belum tentu kita itu akan beriman kepada Nabi Muhammad. Bisa aja kita yang lahir sejaman dengan Nabi Muhammad malah menjadi salah satu bagian orang yang menggunjingnya, yang memusuhinya, yang melempari batunya, belum tentu gitu kan. Betul. Nah, salah satu kita supaya bisa menemukan gelombang Rasul tersebut, pertama-tama kita harus belajar ilmu kerohanian. Karena sifat Rasul itu adalah sifatnya metafisika, bukan sifat fisika. Tidak bisa diukur dari fisika, tapi harus melalui metafisika terlebih dahulu. Makanya belajar dulu ilmu kerohanian, gitu kan. Karena di ilmu kerohanian itu ada syariatnya. Syariat untuk melatih rohani kita. Apa itu nama syariatnya? Yaitu tarekat. Gitu. Jalannya itu lewat tarekat. Gitu. Jadi sebetulnya yang bisa menyimpulkan bahwa beliau itu adalah seorang rasul atau bukan itu berarti dari ruhaninya ya, bukan dari secara akal pikiran relatif manusia ya. Betul, karena secara akal relatif manusia itu akan punya pandangan-pandangan pribadi, bukan pandangan dari mata hati, bukan pandangan dari Allah gitu kan. Bukan dari puadnya, bukan gitu kan, tapi pandangan akal jahirnya gitu kan. Yang mana akal jahir itu akan sangat bergantung sekali dengan selera biasanya gitu, dengan nafsu gitu. Bahannya dari situ biasanya seperti itu. Makanya ya pertama-tama jauh sebelum nanti ke sana kita harus belajar ilmu kerohanian dulu. Makanya kan dikiaskan dalam hadis itu kan bahwa apabila Imam Mahdi telah datang, berbaiatlah walaupun merangkak di atas gitu kan, salju, ya. Merangkak di atas salju gitu kan. Disuruhnya kita berbaiat gitu kan. Sekarang Islam yang sekarang pun aneh dengan istilah baiat, asing. Padahal kegiatan baiat itu dalam tarekat itu penting. Itu adalah pendaftaran pertama untuk bisa belajar dalam ilmu tarekat gitu. Saya pikir dulu juga sebelum saya bergabung dengan ilmu tasawuf ini, loh kok ada baiat ke saya tuh. Tapi saya pernah dengar bahwa kita harus meminta baiat kepada Imam Mahdi. Oh berarti baiat itu sudah ada dari dulu. Terus ada hadis yang menyatakan, yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul bagaimana nanti setelah engkau tiada, apa yang harus kami lakukan? Ya. Kepada khalifahnya bertanya kepada Rasul, kata Rasul, lakukanlah seperti yang aku lakukan kepada kalian, yaitu baiat. Disuruh baiat, berarti baiat itu sebenarnya ada terus sampai menerus sampai sekarang. Cuman sudah ada distorsi dari agama itu, yang semula agamanya agama qadim terdistorsi menjadi agama relatif akal. Jadi orang-orang banyak sekali yang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya. Padahal beragama dengan mengenal Tuhan itu adalah satu paketan yang tak bisa terlepaskan. Makanya disebutkan bahwa awaludin marifatullah, awal mula beragama itu sebenarnya awal kita mengenal Allah. Gitu, karena akan ada agama yang disyariatkan, ada syariat yang disyariatkan. Disitulah pentingnya. Makanya jauh-jauh
ya sudah, mungkin saya nanti nunggu Imam Mahdi dulu baru saya akan berbaiat. Nah, itu kan belum tentu kita keumuran juga, atau belum tentu, bisa aja Imam Mahdinya sudah datang tapi kita ada baiat gak mau ikut atau bagaimana gitu kan. Nunggu akal kita, nunggu pamor dulu Imam Mahdinya gitu kan, nunggu tenar dulu ini Imam Mahdi gitu kan. Jauh sebelum itu daripada mikirin ke sana, kalau menurut saya pribadi sih, lebih baik kita belajar dulu Islam yang hakikinya, yaitu dalam ilmu tarekat untuk pengenalan Tuhan, di mana dalam tarekat tersebut ada proses baiat dulu, di mana dalam proses baiat tersebut adalah proses penanaman nur iman dan nur kitab. Karena kita sesungguhnya tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab, sebagaimana dalam Asy-Syura 52 ya. Maka kami jadikan nur dan kami pilih siapa yang kami kehendaki. Makanya penting sekali belajar ilmu kerohanian ini, supaya agama kita itu tidak sebatas agama akal, agama relatif. Kalau agamanya relatif, buahnya pun nanti jadi agama relatif. Bahan-bahannya relatif, buahnya pun akan sama relatif ya. Gitu Bang. Jadi dapat disimpulkan mungkin bahwa seorang utusan itu atau rasul itu tidak bisa diakui gitu loh oleh dirinya sendiri mungkin ya. Iya, ya kalaupun mengakui juga percuma, gak akan percaya juga gitu kan. Jadi nggak ada yang mengaku bahwa ini saya rasul gitu, saya utusan gitu. Ya memang sekarang zamannya sudah beda lah. Disebutkannya itu adalah al ulama warasatul anbiya dan atau ulil amri minkum gitu. Nah, mungkin apa bedanya Bang Teja Imam Mahdi dengan al ulama warasatul anbiya atau dikatakan mursyid? Perbedaannya mungkin. Kalau mursyid itu, kalau dulu itu namanya rasul gitu kan. Kalau sekarang itu disebutnya mursyid. Kenapa? Karena sifatnya sama, metafisik. Orangnya itu walia mursida. Kalau sebutannya, jabatannya dulu disebut rasul, sekarang disebutnya mursyid. Seperti itu. Nah, kalau orangnya dulu disebut nabi, sekarang disebut walia mursida. Persamaannya seperti itu. Hanya beda sebutannya saja. Sebenarnya apalah arti nama gitu kan. Tapi karena kita hidup di alam relatif, sehingga kita perlu ciri gitu kan. Harus dikasih nama atas suatu kegiatan, atas suatu benda, atas suatu subjek, atas suatu objek. Akhirnya harus ada nama. Makanya walaupun seseorang dikasih nama Mahdi, belum tentu dia Imam Mahdi gitu kan. Sehingga sebenarnya identitas itu bisa saja menipu. Supaya kita tidak tertipu, ya kita harus terhubung dulu dengan pencipta agama itu. Nah, balik lagi, pencipta agama itu dikenalinya hanya melalui metodologi gitu kan. Oke, baik Bang Teja. Kalau sebutan Imam Mahdi itu kan di dalam Islam ya. Terus kalau di dalam Hindu atau agama lain ada yang menyebutnya juru selamat atau apa kalau di Khalqi Aftar. Nah, dan sebagainya gitu ya. Nah, apakah nama-nama itu satu orang yang sama atau berbeda-beda? Itu satu orang yang sama gitu kan. Cuman karena suku atau budayanya berbeda, bahasanya berbeda, sehingga namanya sebutannya bisa saja berbeda-beda, tapi hakikinya sama, itu aja. Mau ada yang bilang juru selamat, mau ada yang bilang Satria Piningit, atau Ratu Adil dan sebagainya gitu ya. Iya, itu sebenarnya sama. Isinya itu aja gitu kan. Jadi nggak mungkin ya utusan itu di setiap zaman ada banyak. Iya, karena apa? Karena satu orang. Setiap zaman utusannya pasti satu orang gitu. Dari kaum tertentu gitu kan. Kaum tertentu itu sesuai dalam atau bahasa 128 itu gitu kan.
bahwa akan ada suatu utusan di setiap zamanmu dari kaummu sendiri gitu, Bang. Makanya nama-nama itu jangan sampai terhijab hanya dengan sebatas nama. Karena nama itu penamaan itu sengaja dibuat untuk diolah sama akal. Cuman untuk supaya bisa terolah oleh ruhani itu ya kita harus belajar mengenal ruhani kita. Dengan belajar mengenal ruhani kita sama saja kita belajar mengenal maha ruhani. Karena ruhani kita itu adalah bagian dari sang maha ruhani. Ya. Gitu. Daripada misalkan banyak nih orang yang tahu tentang teorinya, ciri-cirinya nanti Kalki Aptar, Satya Piningit, Ratu Adil atau Imam Mahdi, ciri-cirinya semua tahu. Tapi gak menjamin dia akan bisa mengenalnya, akan bertemunya, akan bisa berbayat ke sana, gak menjamin, gitu kan. Kecuali dia sudah berusaha mencari, insya Allah pasti akan ketemu. Dan dia tidak menutup pandangan lain, dia terbuka, dia open mind gitu, bahwa di sini tuh ada ilmu kita cari, di sini tuh ada ilmu kita cari, di sini tuh ada ilmu kita cari. Terus kita mencari sampai kita akan tahu mana nih yang paling konkret gitu. Ya, mungkin kalau kita pernah nonton film Avatar gitu ya, Bang Teja, mungkin si Eng. Gitu. Ya, si Eng itu mungkin sama mungkin ya cerita atau alur ceritanya dengan. Nah, ya. Itu kan dari mitologi Cina kali ya. Nah, itu kan dari mitologi Cina sampai difilmkan seperti itu. Itu emang sembarang gitu bikin film, tentunya itu ada sejarahnya gitu kan, ada mitosnya lah kalau dibilang mitosnya. Tapi kok kenapa mitos-mitos itu tuh sama dengan setiap kaum, sama dengan setiap golongan gitu. Mereka semua meyakini, Yahudi pun meyakini akan ada juru selamat gitu kan di akhir zaman itu. Nasrani pun sama, jangan gitu. Agama Wiwitan pun, agama Kejawen pun gitu kan, kepercayaan Kejawen pun sama, akan ada penyelamat di akhir zaman itu gitu kan. Islam pun sama gitu kan. Cuman untuk kita bisa sampai terhubung ke sana itu melalui apa awalnya, aksesnya supaya nanti bisa bertemu, katakanlah di Islam itu supaya kita ketemu dengan Imam Mahdi itu lewat apa jalannya atau dengan apa yang harus kita lakukan. Menurut saya dan itu yang paling efektif, yaitu dengan apa? Kita belajar mengenali diri sendiri, belajar mengenal Tuhan, pelajarilah, kenalilah ruh kita. Cuman kita tidak bisa mengenal ruh kita hanya dengan sebatas akal kita, harus ada metodologinya, dimana disitulah pada saat kita masuk tarekat ada baiat, disitulah praktek kita mutu qabla anta mutu. Disitulah kita akan ada penanaman nur iman nur Quran. Disitulah kita akan dilatih bagaimana cara beradaptasi mengenal diri. Makanya sering saya bilang bahwa nanti pada saat adaptasi di situ kita akan capek hati melawan diri sendiri gitu. Sakit lah gitu melawan diri sendiri, karena jihad terbesar itu kan melawan diri sendiri. Seperti itu Bang Denny. Satu pertanyaan lagi Bang Teja mungkin dari saya mengenai Imam Mahdi atau Satria Piningit atau Ratu Adil dan sebagainya lah ya. Nah, untuk zaman sekarang apakah yang disebut dengan Imam Mahdi atau Ratu Adil, Satria Piningit itu apakah sudah ada untuk zaman saat ini gitu? Gini Bang, kalaupun toh saya ceritakan, belum tentu juga percaya Bang, gitu kan. Makanya daripada saya menceritakan sosok yang mereka yakini akan datang dengan perspektif mereka sendiri, lebih baik saya mensiarkan bagaimana metodologi supaya mereka mengenal penciptanya dengan mengenali dirinya. Karena di situ pun mereka akan punya jawaban sendiri. Dan tentunya jawabannya akan sama apabila sudah kenal dengan penciptanya. Tidak akan ada bertengkar. Betul. Seperti saya bilang,
Kalau ini dibilang cangklong, kalau ini dibilang pipa, kalau ini dibilang padudan, nggak akan berantem kan? Kalau sudah tahu barangnya gitu. Makanya daripada saya menerangkan ini loh, ini namanya cangklong loh, ini tuh gak ada nama lain selain cangklong. Pasti akan timbul perdebatan. Itu akan jadi perdebatan, itu akan jadi perpecahan. Betul. Daripada saya menegaskan ini, mending saya menegaskan bagaimana dia supaya mengenal ini. Langsung Gitu. ketemu lo barangnya gitu. Langsung ketemu barangnya. Begitu ngobrol pun ya udah, Ya. gak akan berdebat gitu kan. Dan metodologi ini sebenarnya tidak berlaku untuk agama Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dari agama manapun bisa melakukan metodologi ini gitu loh. Tidak melulu orang yang sudah mengacap 2 kalimat syahadat. Karena apalah artinya syariat ucapan. Yang terpenting di sini itu adalah metodologi bagaimana dia mengenali sang pencipta ini gitu kan. Gitu, Bang. Baik, dari tadi kita ngobrol berdua terus ini. Nah, tinggal Bang Teguh. Sekarang nih. Bang Teguh kasihan ini dari tadi dianggurin. Mungkin Bang Teguh bisa memberikan perspektif. Terima kasih Bang Denny, Bang Teja, seru sekali malah saya menyimak sampai asik ya. Ya, mengenai Imam Mahdi, memang Imam Mahdi itu adalah sosok yang ditunggu-tunggu ya, bukan hanya oleh umat muslim saja, tapi di kitab-kitab umat lain yang terdahulu pun disebutkan bahwa pada akhir zaman itu akan muncul seorang sosok yang menjadi utusan Tuhan yang akan melakukan pembaharuan, yang akan membawa era kehidupan manusia itu menjadi lebih baik. Nah, di mana si umat atau manusia ini akan kembali ke jalan yang dapat mengenal Tuhan. Jadi enggak hanya sebatas melakukan kepercayaan dalam agama, tapi mengenal lagi pencipta agama itu sendiri. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana agar kita semua ini dapat selamat, karena memang di akhir zaman itu ya ada juru selamat itu ya. Agar kita bisa selamat ya maka carilah Imam Mahdi itu. Bagaimana cara mencarinya? Carilah sekolah atau ilmu kerohanian yang dapat menghantarkan kita untuk bisa mengenal Imam Mahdi itu, karena sifatnya itu adalah tidak bisa dijangkau oleh akal jasmaniah kita, tapi itu ada di sisi rohani. Dengan kita belajar ilmu kerohanian, maka nanti rohani kita pun akan dapat mengenali siapakah atau di balik siapakah Imam Mahdi itu berada gitu. Jadi harus murni mengenalinya menggunakan faktor rohani kita. Faktor rohani ya. Begitupun terdahulu kan orang tahunya Nabi Muhammad gitu kan. Ya. Kalaupun tadi seperti yang Bang Teja bilang, kita hidup pada saat itu belum tentu kita akan mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Tuhan. Begitupun dengan sekarang. Makanya kalau dengan secara kasat mata pun kalau sekarang tiba-tiba ada muncul memperkenalkan diri saya Imam Mahdi, tidak mungkin orang langsung percaya gitu. Karena itu jangkauannya jangkauan rohani. Ya. Gitu. Dan cara untuk mengenalnya itu ya perjalanannya panjang. Dan memang harus dibuktikan sendiri. Tidak bisa saya bilang ini loh Imam Mahdi itu gitu. Nah, dan cara untuk belajar ke situnya ya seperti pengalaman yang pernah saya alami itu ya belajar tarekat gitu. Karena di tarekat itu ya diajarkan tarekat yang bermetodologi ya tentunya gitu. Diajarkan cara-cara bagaimana untuk agar rohani kita dapat mengenali yang maha rohani. Ya, gitu Bang. Baik, menurut Bang Teguh nih mengenai Imam Mahdi, bisa dikatakan Imam Mahdi itu adalah kiblat rohani kita atau bagaimana? Menurut pandangan saya kalau Imam Mahdi itu ya seperti nama samaran lah Bang.
Jadi bukan nama seseorang itu gitu. Seperti gelar lah begitu. Terus tadi apa barusan tuh? Kiblat Ya, rohani kita berarti kepada Imam Mahdi mungkin ya. ya betul Bang Denny. Di balik Imam Mahdi itulah beliau itu yang menjadi utusan Tuhan yang membawa unsur mutlak, di mana ya itulah yang akan menyelamatkan kita pada akhir zaman. Karena di akhir zaman itu kan akan ada fitnah dajjal. Ya. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ya utusan Tuhan itulah yang sekarang kita sebut Imam Mahdi. Ya. Begitu Bang Denny. Karena memang di zaman sekarang ini udah ya tidak dipungkiri kondisi situasinya udah sedemikian rusak dari segala sektor lah. Mungkin kalau kita semua ya membuka mata gitu, banyak yang hal-hal yang sudah jauh dari apa yang ajaran Rasul atau ya pembawa risalah Tuhan dulu itu ya sekarang sudah banyak penyelewengan gitu. Jadi arah manusia itu sudah terlalu materialistik. Jadi lebih cenderung condong terhadap dunia gitu. Tidak memikirkan ke akhiratnya. Tadi menarik juga apa yang dikatakan oleh Bang Teja mengenai setiap Rasul datang di setiap zaman itu mereka tidak menyadari gitu ya bahwa dirinya itu adalah seorang utusan atau seorang Rasul, dan pasti di setiap zaman itu gitu pada saat datangnya Rasul atau seorang utusan, pasti seorang Rasul atau utusan itu akan dimusuhi oleh banyak orang gitu. Dan mungkin bisa berkaitan juga dengan sebuah hadis ya yang menerangkan bahwa Islam akan datang dalam keadaan asing ya. Terus berbahagialah atau beruntunglah dengan orang-orang asing tersebut. Itu, betul. Mungkin itu berkaitan mungkinnya dengan sebuah hadis itu ya. Iya, itu berkaitan begini. Karena kalau kita lihat gitu perjalanan seorang Rasul terdahulu itu nggak ada yang enak gitu secara duniawinya, secara sosialisasi dengan orang-orang pada zamannya gitu, dimusuhi, bahkan sampai dibunuh ya. Nah, mungkin ada lagi yang ditambahkan ya menyikapi barusan ya Bang Teja ya sedikit menanggapi bahasan yang seperti Bang Denny katakan ya, bahwa dalam ayat itu bahwa setiap utusan atau Rasul itu berat sekali penderitaan yang dia jalani. Itu kenapa? Karena dia hanya memikirkan keselamatan bagi kita gitu. Bahkan dalam riwayat-riwayat pun setiap Rasul atau utusan itu yang bisa terselamatkan itu tidak semua. Bahkan ada dari orang terdekat atau keluarga sendiri pun mengingkarinya gitu. Jangankan yang jauh gitu, tapi dalam lingkungan terdekatnya pun gitu banyak sekali yang kontra gitu, yang memusuhi ya. Untuk selanjutnya Bang Teja bisa menambahkan. Silakan Bang Teja. Jadi memang ada perubahan nama istilah lah, dari yang dulu disebut Rasul menjadi mungkin di zaman sekarang disebut al-ulama warasatul anbiya dan ulil amri minkum, seperti itulah. Yang dimana menurut pandangan kami itu di At-Taubah 128 itu datangnya utusan di setiap zaman itu yang namanya utusan datang biasanya pada saat terjadinya kezaliman yang merajalela. Biasanya seperti itu gitu. Tuhan itu mendatangkan utusannya itu pada saat terjadinya kezaliman yang merajalela. Maka supaya bisa mereduksi atau menetralkan kezaliman tersebut, ya tentunya harus dengan campur tangan Tuhan. Kalau campur tangan manusia itu ya
nggak akan sempurna, itu nggak akan selesai. Ya memang melewati tangan-tangan manusia. Cuman kembali lagi, jauh sebelum kita mencari-cari Imam Mahdi, mencari-cari Ratu Adil, mencari-cari Satria Piningit, mencari-cari Juru Selamat, jauh ke sana. Yang pertama-tama yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu belajar mengenal Tuhan dulu. Kenali dulu Allahnya, kenali diri sendiri. Barang siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Dan kita tidak akan tertipu mana orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi atau Imam Mahdi beneran gitu loh. Karena kita sudah ada koneksi langsung dengan Sang Maha Rohani. Seperti itu. Bang Teja, mungkin bagi yang menyaksikan, saya mau menanyakan satu hal. Nah, untuk mengenali diri itu apakah bisa dilakukan sendiri atau harus seperti apa gitu caranya? Untuk mengenali sendiri, diri sendiri, saya pun sama pada umumnya awalnya, yaitu dengan mempertajam akal pikiran kita, memperdalam akal pikiran kita. Tapi percayalah, kita mengenal diri hanya menggunakan akal saja, itu akan mentok. Tetap tidak ada titik center, tidak akan bulat, masih dalam keraguan. Ujung-ujungnya akui saja gitu kan. Karena saya pun begitu. Sedalam-dalamnya akal pikiran kita mengendalami diri sendiri, ujung-ujungnya sebatas teori, mentok dan nggak bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga itu perlu metodologi. Metodologi itu ternyata sudah dirangkum oleh Rasul dulu gitu kan. Sehingga ada kholwatnya 40 hari 2 hiro, kalau sekarang sebutnya suluk dalam tarekat itu gitu. Itulah napaktilasnya gitu. Seperti itu. Berarti memang perjalanan itu sangat membutuhkan guru pembimbing ya. Sangat, karena terjal sekali gitu. Bisa dilakukan sembarangan gitu. Iya. Tiba-tiba saya ingin seperti ini, menjalankan sendiri itu. Iya, menjalankan sendiri misalkan lewat guru yang bukan guru pembimbing sebenarnya dari baca buku. Iya, apalagi baca buku, atau dia gurunya yang bukan nggak punya ijazah gitu kan. Nggak bisa ijazah untuk meneruskan pembelajaran rohani kepada murid-murid yang baru. Begitu diamalkan itu wirid apa-apa, ya lama-lama bisa gila. Bahaya gitu. Makanya jauh sebelum itu kita harus menggunakan nalar logika dulu. Gitu kan. Apakah guru tersebut omongannya logis atau tidak? Ilmiah atau tidak? Karena sekarang parameternya ya menggunakan logika saja. Karena kalau dengan menggunakan faktor kesaktian, dukun pun bisa. Gitu. Sihir pun bisa. Orang lain mana tahu itu kemampuan itu datang dari Allah atau datang dari kerjasama dengan jin, dengan iblis. Gak ada yang tahu, gitu kan. Makanya jauh sebelum ke sana, menilai ke sana, ya kita harus belajar mengenal penciptanya dulu, pencipta agama dulu. Dan untuk mengenal pencipta agama itu ya dengan ilmu tarekat. Kalau sekarang namanya disebut tarekat, gitu. Ya kalau dulu Nabi itu ya menyuruh lakukan ini, laksanakan ini, kegiatannya ini gitu kan. Kalau dulu kan disebut ilmu bisik-bisik ini kan gitu kan. Karena setelah ada sehingga butuh ciri gitu, seperti itu. Mungkin gitu Bang Denny. Baik, ada lagi Bang Teguh yang ingin ditambahkan? Sudah mendekati waktu untuk sahur, maka cukup Bang Denny. Cukup ya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.